Sebelumnya terima kasih ke Kak Widi, Andreas Widi, terus Chandra Purnama sudah hadir, Kak Lia dan Bu Sri sudah menyempatkan hadir langsung di Zoom. Kita akan langsung mulai, dan saya izin record karena nanti akan ditampilkan, akan diupload di salah satu media sosial. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Saya record sekarang. Oke, sudah mulai saya record. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Selamat datang di CYS Talk ke-11. Kali ini kita kedatangan salah satu alumni seangkatan saya, yaitu Mariska. Sebelum itu, saya akan menampilkan kurang lebih pembukaan atau beberapa insight tentang Mariska. Jadi judul pembicaraan atau topik pembicaraan pada hari ini itu Technological Advances in Medicine, Insights from the Inside. Jadi Mariska nanti akan cerita karena sempat bergelut atau bahkan sampai sekarang masih aktif di bidang medis, bagaimana perkembangan teknologi di medis itu bergerak sekarang. Tentang meeting rules, jadi please mute your microphone, terus raise hand, nanti kalau ada questions, nanti ada host yang akan unmute, baru nanti bisa silakan memberikan pertanyaan. Nanti akan ada absen atau attendance list, di-share di chat room, nanti bisa diisi juga. Nanti kalau ada talk selanjutnya bisa kami infokan. Atau kalau misalnya memang ada masalah di mikrofon atau lebih memilih untuk chat, memberikan pertanyaan di chat box, please type your question at the chat box. Short introduction about CYS. Jadi CYS itu disebut Center for Young Scientists. Jadi beberapa alumni ini sekarang sedang mencoba membangun sebuah kebiasaan untuk sharing dan berdiskusi melalui CYS Alumni Talk ini. CYS sendiri adalah sebuah organisasi yang mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas riset peneliti belia di Indonesia melalui mentoring dan juga beberapa lomba-lomba peneliti ilmiah. Salah satunya saya dan Mariska adalah alumni dari lomba tersebut. Informasi lebih lanjut bisa dicek ke cys.or.id atau CYS Indonesia untuk Instagramnya. Dan short introduction tentang Mariska. Mariska lahir tanggal 13 Desember 1996, umurnya bisa dikurangi sendiri dengan tahun 2021. Dulu sempat bersekolah di Citahati untuk SMP dan SMA-nya. Kayaknya seperti itu ya, Cak. Terus juga sekarang lagi menempuh sekolah di Faculty of Medicine Pelita Harapan atau UPH. Katanya bentar lagi lulus. Semoga cepat lulus, Cak. Terus untuk awards, sebenarnya ini banyak, cuman akhirnya kita batasi jadi 4 aja, supaya tidak terlalu panjang slide-nya. Tapi yang bikin saya bertemu dengan Caca itu dulu dengan ikut kompetisi INICE. Jadi Caca dapat gold medal di INICE dan ICYS, dan banyak lomba lainnya. Terus additional info, kenapa kita membahas di sini medical technology, dan selain Caca dari kedokteran, Caca juga banyak mengikuti training atau riset yang berhubungan dengan langsung dengan medis itu sendiri. Kurang lebih segitu, perkenalan singkat. Langsung saja kita masuk ke agenda utamanya. Gitu. Oke, halo Cak. Apa kabar, Cak? Hi, I'm good. Apa kabar? Very good as well. Ya, thank you Cak udah menyempatkan waktu untuk berbagi di CYS Talk. Semoga nanti dari kita berdua bisa berkembang diskusinya ke orang-orang lainnya. Oke nih, quick question sebenarnya. Can you share please about your experience dulu di waktu ikut INICE dan ICYS, kan itu juga salah satu bukan timeline ya, salah satu jalur untuk peneliti belia. Bagaimana CYS ini atau ikut lomba dulu di INICE dan ICYS itu berhubungan dengan medis atau bidang yang Caca ikuti sekarang? Honestly, kalau CYS tuh for me bener-bener eye opener sih. Menurut aku sih dulu itu kayak I've always assume kalau misalnya education itu selalu a narrow path, kayak like it's a single file path. Kayak lu SD, SMP, SMA, university, and then you're done. Cuman sebenarnya itu kayak CYS itu made me realize kalau sebenarnya itu kayak gimana ya, learning itu bukan sesuatu yang straightforward. Learning itu sesuatu yang bisa lu lakukan dengan beberapa hal-hal lainnya, kayak bukan cuma sekolah aja.
education itu bisa diambil dari semua, kayak a lot of experiences yang you have in life. Dan salah satunya itu dengan research, in which kayak information dan knowledge itu consistently growing. Dan research itu salah satu cara kayak you can participate in that endeavor to widen your horizons and widen everyone else's horizons. Interesting, karena memang semoga kita salah ya, cuman pandangan saya itu ngelihat kita ngelihat edukasi terutama di Indonesia itu lulus ujian, kuliah, belajar, walaupun education sendiri itu rich. Mungkin another question, kan sekarang di medis nih, seberapa penting sih riset di medis? Karena kedengarannya tuh kayak, kalau saya ngobrol dengan teman-teman di medis itu kayak jarang memperbicarakan riset, lebih sering tuh tentang praktek dan lain-lain. Nah iya, that's the problem. How important research? Menurut aku tuh justru karena I have a background in CYS, kayak ketika aku masuk ke medical school itu aku masih very into research. Dan bahkan the problem is begitu kamu masuk medical school, orang-orang itu kayak seems to assume kalau research itu sebenarnya nggak penting. Dan even bahkan kayak sampai sekarang pun, sampai aku udah praktek di rumah sakit pun tuh banyak yang masih nganggap research itu kayak nggak penting. Teman-teman sebaya aku pada bilang kayak apaan sih, aku kalau bisa nggak usah bikin paper. Kayak kenapa aku harus bikin jurnal tuh kayak nggak penting. Aku cuma pengen lulus, praktek, udah. Kayak aku nggak butuh research, ngapain buang waktu justru. Sementara aku dengan background aku waktu CYS itu, aku sempat kayak sampai kaget, loh kok kenapa kayak gini. Padahal sebenarnya aku ngerasa kalau di medicine tuh opportunity for research gede banget. Dan sempat kayak jujur ya pas waktu aku masuk FK itu aku sempat kayak down gitu. Aku sempat ngerasa kayak apa jangan-jangan I don't belong here, karena aku pinginnya itu I wanna work in the lab, I wanna research. Sementara kayak di medicine tuh justru yang diberatin tuh kayak prakteknya. Dan aku jujur aku ketemu pasien tuh kayak agak capek. Dan aku pinginnya kayak in my own little labby world gitu. Sementara cuman I feel like kayak lately with the COVID-19 pandemic, justru orang-orang mulai tersadarkan kalau misalnya research itu penting. Kayak karena selama ini kita ngerasa kalau research itu cuma additional knowledge yang you have. Kayak padahal kita udah punya textbooks, kita udah punya like lectures yang bisa tell us stuff. Sementara kayak and then suddenly there's this new virus that nobody knows anything about. Dan research itu the key to finding out about that virus. Jadi kayak dengan COVID-19 itu justru orang-orang kayak wah malah kita itu need to do research karena like kayak the research is the only solution to this problem right now. Dan itu menurut aku kayak yang menarik about kayak I mean like COVID-19 is obviously not a very challenging time for all of us. Cuman menurut aku kayak if there's one thing good that came out of it is the realization that research is actually an important part of medicine itself. Interesting. Berarti anggaplah salah satu hal yang baik dari COVID itu riset mulai dipandang. Nah, pertanyaan selanjutnya sih, kan bisa dibilang tadi dari cerita, mungkin pengalaman Caca ya, mungkin dari pengalaman Caca itu riset belum terlalu dipandang. Saat COVID strike, research is the new gold atau playing field. Nah, ada hal yang menarik nggak dari transisi ini yang dulunya tuh mungkin dokter Indonesia jarang riset atau kebudayaan kedokteran di Indonesia jarang riset, pas ada COVID jadi harus riset. Ada hal positif ya ada jadinya ada riset. Hal negatif atau hal yang mengusik Caca dari adanya transisi mendadak ini dari tidak riset ke riset itu gimana, Caca? Gimana ya? Gimana? Can you please rephrase the question? Oke, rephrase itu kan bisa dibilang kayak kita mungkin saya ke dokter-dokter itu atau kebudayaan kedokteran di Indonesia tuh jarang riset. Ketika ada COVID, research is the key. Nah, tapi ketika kita yang tidak biasa menjadi harus riset, itu kan pasti ada hal-hal yang nggak lancar atau hal-hal yang menarik terjadi gitu. Nah, apa aja nih? Apa yang pernah Caca lihat gitu dari transisi sudden transition itu? Menurut aku sih sebenarnya kayak di luar COVID pun paling pertama kelihatan tuh kita pas bikin skripsi. Kayak like kita selama ini in our conventional medical education kita nggak pernah diajarin cara research method sama sekali, bener-bener sama sekali nggak diajarin. Kayak
let's assume kayak kita mau publish a research. Research macam-macam. Ada yang randomized control study, ada yang case control, ada yang cohort. Dan sementara kita tuh nggak pernah diajarin sama sekali how to conduct a good research. Kayak if you need, I feel like aku fortunate enough dengan background aku, kayak aku educationnya di IB, di mana dia itu udah mulai introduce the scientific method. Kemudian kayak coupled with my experience at CYS, I am more versed in the world of research as opposed to kayak my friends yang received a conventional education. Sementara begitu kayak kita dikagetin dengan kayak, oh surprise, kamu harus kerjain skripsi, kamu harus kerjain research. Mereka kaget, kayak, aduh gimana caranya ya? Apaan sih ini aku harus ngapain? Itu menurut aku kayak one of the advantages yang aku dapat karena aku alumni CYS. Dan itu menurut aku kayak hal itu yang kayak skripsi kan is a one time thing. Sementara sekarang kayak kita butuh banget untuk ngelakuin research yang bagus, yang berkualitas, yang memiliki dampak pada orang lain. Nah, dengan kita yang masih kelago kayak aduh gimana ya how to do research, kita jadi sebagai orang Indonesia seringkali kalah dengan yang di luar yang udah biasa banget, yang kayak mereka tinggal, misalnya mereka anggapannya mereka tinggal daydream udah ketemu research method yang bagus. Sementara kita harus kayak mikir susah banget, dan itu yang kadang-kadang inhibits us from being as advanced in the race as other people from other countries. Yap, memang kita nggak pengen ini terjadi. Kalau tentang edukasi, harapan kita selalu edukasi itu bagus gitu risetnya. Mungkin pesan ke Mas Menteri juga. Sebelum pertanyaan selanjutnya nih, ada pengumuman pesan iklan, jangan lupa diisi absennya. Oke, next question tentang mungkin agak loncat langsung ke teknologi ya, tapi masih berhubungan dengan COVID. Nanti kita lebih general teknologi di medicine. Sering nih kelihatan di media, itu banyak banget kayak kampus ini menciptakan inovasi untuk deteksi COVID, mendeteksi dan ini. Saya bukan dokter, jujur saya nggak tahu tentang prosedur deteksi COVID. Kacamata Caca gimana? Apakah kita nggak usah nyebutin risetnya mana, cuman bisa disebutin 1, 2, 3. Apakah teknologi itu benar bagus, or just is a media thing? Jadi karena mumpuk COVID nih lagi merame banget, kalau kita nyiptain itu wah ke blow up. Tapi secara content wise, what do you think? Kalau menurut aku sebenarnya teknologi penting. Advances in technology itu menurut aku it's a good thing, karena like dengan as time goes on, kita pasti kayak invent new things. Dan menurut aku kayak kalau kamu nggak mau kalau kita as a medical community nggak bisa accept advances in technology, kita pasti ketinggalan. Cuman menurut aku there are some things yang kamu bisa ambil dari technological advances, sementara ada some things yang in a medical aspect itu menurut aku kurang pas. Misalnya kayak let's assume kita kayak sekarang yang lagi di blow up tuh yang AI, yang kalau misalnya kayak like kita write a computer code yang kayak you consult with a computer code as opposed to you consult with a real doctor, a real person. Sementara menurut aku itu mungkin dia akurat in diagnosing your symptoms, tapi menurut aku pun itu there is a humanistic approach in medicine yang kamu nggak bisa dapat dari a machine from a line of code. Itu menurut aku yang justru lacking in like AI technology. Sementara juga I found that kalau misalnya kayak kita learn about a disease in a textbook, kayak harusnya gejalanya khasnya kayak gini. Sementara each individual itu different than another individual. Sementara kalau misalnya kayak let's assume from my knowledge of AI, of codes, mereka itu kayak ada algoritmnya. Misalnya kayak if you misalnya kayak if you fulfill kriteria ini berarti kamu ini. Kalau kamu fulfill ini kamu ini. Sementara itu kalau nggak semua orang itu bakal datang dengan tampilan klinis yang sama. Kayak misalnya, you know that meme yang kalau misalnya kenapa kayak if you write anything di Medscape misalnya, kayak yang diagnose my disease, and then suddenly it always tells you that you have cancer. Kayak pernah ada dengar nggak sih? Kayak terus kan orang pada bilang kayak they always tell me I have cancer. Padahal sebenarnya itu karena
your code could not recognize kalau sebenarnya itu kayak you don't have cancer, tapi kayak dia didictate oleh gejala klinis yang you have that you probably have cancer. Karena secara epidemiologis ya banyak orang yang has cancer. Nah menurut aku itu dimana kayak peran a human itu masih prominent in medicine. Sementara kayak like apalagi kalau in treatment, there's this effect called the placebo effect, dimana kayak kalau if you are told something, you will be more inclined to believe it. Dan kadang-kadang itu like approach human to human itu yang justru apa yang the patient needs. Kayak if you comfort the patient like it's okay, terus like kayak you reassure them that their disease is curable, mereka bakal feel better than as opposed to like a program telling them kayak oh you should drink this, you should do that gitu. Good point, karena saya nggak expert di AI, tapi mainan AI dan deep learning, dan memang model dibuat oleh data. Data itu kan banyak banget ya. Tadi Caca sempat bilang tuh clinical tuh berarti visual ya, yang apa dokter lihat kan ya. Terus dan apa yang kita lihat dan apa yang patientnya ceritakan. Oke. Nah, tentang lab results kan biasanya kalau kita check up nih, kita ada lab results kan. Dan biasanya harapannya kita lab results itu kita masukin ke algorithm, nanti kita bisa diagnose something. Menurut Caca gimana? Apakah lab results itu bagus atau ada override kalau misalnya lab results bagus tapi klinis gak bagus, itu how's the flow kalau di that's a very interesting topic. Kayak like aku sendiri as a medical student, we tend to be driven more about the lab results. Kayak aku selalu diajarin sama konsulen aku kalau misalnya kita tuh harus treat the patient, not treat the lab. Kalau misalnya patientnya kita lihat jelas-jelas this patient is sick, tapi kayak kita cek labnya oke. Apakah kita will ignore patient itu dengan yang kayak clearly dia itu kayak merasakan something, dan habis gitu kayak kita bilang no, your lab results are fine. Kayak kita udah do X-ray, kita udah CT, kita udah check every box in the laboratory list, dan kayak itu hasilnya semua fine, tapi patientnya tuh clearly not fine. Jadi kayak I feel like kita which is like the main problem with computer learning, menurut aku juga kayak gitu, karena kita itu tend to be data driven, not data informed. Sementara kayak yang sebenarnya dibutuhkan itu kita harus need to be data informed. Kayak kita lihat the patient dan kita kayak it's called additional data for a reason. Kayak kalau misalnya Indonesia-nya itu bagus, namanya pemeriksaan penunjang. Dia tuh cuma nunjang, dia bukan pemeriksaan definitif. Kayak kalau misalnya kayak jelas-jelas patientnya klinisnya jelek, ya kita jangan penunjangnya itu yang kamu jadiin patokan. Sementara pasiennya sendiri kamu nggak lihat gitu loh. Nah sementara kalau misalnya kayak let's assume kita mau pakai bot gitu. Kita mau pakai bot. Terus habis itu botnya tuh apakah dia bisa lihat patientnya? As it stands, mungkin kayak you can have facial recognition. Kayak misalnya pain scale, the Wong-Baker pain scale. Kamu code into the algorithm, terus misalnya kayak patientnya ada webcam. Terus patientnya kayak flinching gitu, mungkin dia bisa lihat. Mungkin dia bisa kayak take into account pain levelsnya patient itu. Cuman apakah the bot will understand kayak a patient's emotional needs? Itu belum tentu something yang bisa kayak as it stands yang bisa di-achieve oleh a bot. Sementara jadi kayak like bots right now itu lebih more data driven than data informed, which is like the main problem. Interesting point, karena ya harapannya memang kan kita pengen democratize medicine atau medical science itu dengan bot, tapi kelihatannya memang human factor-nya itu nggak bisa gitu ya. Mungkin ini trivia question aja. Pernah nonton Baymax nggak? Baymax. Pernah kan? What do you think about Baymax? Is it feasible atau what do you think about it? Ini funny question aja. Gimana ya? Sebenarnya feasible. Cuman the level of Baymax tuh very human. Yang kalau if you pay attention Big Hero 6, Baymax tuh like very human. Dan menurut aku kayak sekarang orang like obviously the concept of Baymax is based on something. Cuman menurut aku sekarang kayak the diagnostic Baymax like bot yang exist now itu nggak bisa se-human Baymax dan nggak bisa se-cute Baymax juga.
Cute, okay. I'll underline the cute one. Okay, let's go back to kita balik ke topik yang serius. Tadi kan kita melihat tentang AI, karena AI itu lebih ke datanya. Saya pengen coba nanya ke Caca tuh yang lebih frontliner atau diagnostic tool atau kayak cek tekanan darah atau cek apa. Itu seberapa susah dan kenapa biasanya alatnya mahal? Caca pernah baca atau mungkin pernah tahu kenapa sih beberapa alat yang diagnostik itu mahal? Selain mahal juga kadang harus kalibrasi atau kadang mungkin nggak akurat gitu. Itu what do you think about that? I think it's not an issue of like diagnostic too. Kayaknya sekarang mahal itu yang therapeutic deh. Soalnya kayak technological advances sekarang itu lebih ke therapeutic tools dan diagnostic. Karena menurut aku sih yang terakhir kali aku dengar itu yang justru you know that Elon Musk bot yang katanya dia bikin neural yang ngejahit. Iya. Menurut aku tuh mereka mahal karena one is very complex dan there is a precision yang kayak required from medical bots yang kadang-kadang itu jadi bikin markupnya tinggi banget. Sementara mereka tuh kadang-kadang kayak let's assume stereotactic surgery. Mereka itu katanya mau bikin bot yang bisa perform surgery yang accuracy-nya kayak accuracy-nya 99.99%. Dan itu teorinya it should be a good investment. Maksudnya kayak teorinya dia harusnya itu kayak a big step for medicine. Cuman the problem I see nowadays with hospitals itu that mereka nggak mau invest di alat-alat itu. Entah kenapa. Aku juga ngerti as a medical person, mungkin Arifin as someone that's like engineer based lebih bisa explain to me kenapa dia mahal banget. Cuman kadang-kadang itu hospitals jadi segan buat invest towards those bots karena mereka mahal banget. Sementara mereka ngerasa kayak dengan aku bayar this human, resultnya juga sama. Kayak it comes with its own hands, harganya nggak semahal alat itu, dan ya gitu kayak I don't need to invest. Kayak my own hospital nggak mau kayak let's say something bleep hospitals, dia itu invest in a gamma knife radio surgery machine. Jadi ceritanya harusnya this machine itu bisa fokus a single kayak a laser of radioactive iodine yang harusnya itu bisa target a specific part of your brain to shrink tumors dengan accuracy yang tinggi banget without having to open up your skull, teorinya. Tapi karena teorinya bagus banget, dia belilah alat ini, dia taruhlah. Cuman nyatanya alat itu nggak pernah dipakai dan katanya rumornya adalah itu sampai sekarang belum break even. Kayak the cost yang harus dibeli for the machine sama the payoff itu nggak sebanding. Sementara harusnya alat itu teorinya bagus, tapi ternyata toh in its application jarang banget dipakai karena dia so accurate. Sementara tumor-tumor yang ada itu gede banget dan jadi dia cuma bisa dipakai pada kasus yang dikit banget. Sementara harusnya dia bisa dipakai teorinya, dia bisa dipakai for a wide array of things gitu. Interesting karena ini jadi malah connect-nya ke bisnis ya, mungkin agak menyampingkan. Sebelum kita lanjutin nih tentang robotics dan human labor, ada pertanyaan dari Kak Widi nih, Kak Andreas Widi. So he said, I have a question. From what you say, kan tadi ada AI teknologi itu nggak cocok di bidang medical karena data collection-nya kurang akurat dan human intimacy-nya kurang. Tapi dari saya lihat problemnya itu lebih ke implementasi AI-nya. On the other hand, gathering human medical knowledge dan compress it itu ke program might be beneficial untuk new doctor knowledge base. What do you think about it? Jadi menarik, ini mungkin pandangannya Kowidi itu bukan untuk langsung ke pasien, tapi untuk melatih dokternya gitu. Menurut Caca gimana? Menurut aku sih bisa aja ya, karena kayak kita berarti dia supportive tool dong, to inform us. Kayak misalnya kayak kita misalnya kayak it's an app gitu yang kita masukin kayak the patient symptoms
the patient's physical findings, terus the patient's workup results, terus sebenarnya dia kayak keluarin diagnosis gitu. Itu boleh banget menurut aku. Kayak itu bisa jadi tool for us in the long term. Itu kayak menurut aku bagus. Cuman ya itu kayak kita harus inform new doctors kayak kalau misalnya itu bukan your mainstay, dia bisa membantu kamu, tapi itu bukanlah dia sebagai kayak your end goal gitu loh, kayak dia bakal ngasih tahu kayak ini udah pasti ini, terus kamu nggak mikirin alternatif lainnya. Sementara kalau misalnya kayak you're stuck and you're stumped, terus kamu butuh idea, itu it's a useful tool. Dan kemudian kayak aku pernah dengar juga yang augmented reality, yang virtual reality sama augmented reality kalau dia pakai buat training new surgeons. Jadi katanya yang aku baca itu dia kayak you can perform virtual surgery. Dimana kayak menurut aku itu yang itu the idea is there. Kayak to train students for virtually learn the patient, karena kayak ya masa kita don't want kayak of course, kayak the idea is you don't want some kid, some medical student kayak kerobok badan kamu terus kayak ini apa ya, it sounds nggak bagus. Jadi kayak kalau misalnya you can train them virtually dulu, harusnya teorinya bisa. Kayak I tried sebelum, jadi I have an appendectomy the next day. Terus aku berusaha belajar, so I open this website yang can tell you step by step kayak virtual reality experience, kayak kamu how to perform an appendectomy. Kayak kamu main itu loh, surgeon simulator. Nah, and then I went to the operation the next day. I assisted the doctor kan. Terus dia buka nih patient. Terus kayak, aduh apa ini? The computer screen and the patient looked completely different. Terus dokternya kayak ngajarin aku, ini ya cara identify, you feel kayak gini, rasanya kayak gini. Terus habis itu kalau kamu squish, ini kayak teksturnya beda. Terus kayak menurut aku itu not something yang sekarang kamu bisa dapetin dengan a simulation. Kayak dari mau dari virtual reality, mau dari augmented reality, mau dari kayak surgeon simulator juga cannot. Iya, dan I don't approve kalau misalnya hanya trainingnya di virtual reality, itu serem sih. Oke, sebelum itu terima kasih nih ada ini yang datang Kak Paksi, ada ini nggak tahu Kak Ibu atau Ibu mungkin dari New si Jatitanojo, ada Adis, ada Kak Syai, selamat datang. Nanti kalau mau bertanya silakan langsung di chat. Kita diskusi asik-asik. Oke, lanjut tentang kita kan tadi udah bicara tentang AI nih Kak. Kak Widi itu bilang tentang data. AI itu data, teknologi based on data. How open the data in the medical field? Apakah pengalaman saya ke rumah sakit ini, datanya tuh dipegang di rumah sakit ini. Is that like why, or is it designed, or is just I don't know. What do you think? Kenapa? Honestly, I also don't know. Tapi aku ngerasa emang kalau di Indonesia itu data openness-nya itu very lacking. Kayak di Indonesia sendiri tuh aku juga ngerasain kayak sehari-hari misalnya patientnya datang, oh ya dok, aku habis dirujuk dari rumah sakit ini, aku dari sini aku udah lakukan tes gini, terus kayak bu dibawa nggak lab resultnya? Enggak dok, nggak dibawa. Tapi bukannya harusnya di sistem ada ya? Nggak ada sih bu. Itu menurut aku kurang sih. Kayak harusnya kalau misalnya in an ideal world, kita data sharing itu very open. Cuman as it stands di Indonesia itu menurut aku sangat kurang applicable. Kayak banyak orang kayak kayaknya BPJS sekarang itu udah mulai trying to integrate data semua pasien di sistemnya dia. Cuman kayaknya karena di Indonesia sendiri itu juga, I think ada masalah teknologi juga deh. Cakupan teknologi di Indonesia itu nggak se-large yang kalau misalnya kayak kita expect untuk system-wide data sharing gitu, menurut aku. Karena kayak misalnya banyak tempat yang data pasien itu masih belum computer based. Jadi dia masih nulisnya di buku yang kayak medical record itu loh. Dan itu justru untuk transfer medical record itu ke sistem tuh susah. Karena kayaknya
karena entah mereka karena terlalu konservatif, entah karena technology barrier juga aku nggak tahu. Cuman itu emang masih kurang sih di Indonesia. Kalau di luar, maksudnya kan Caca beberapa kali mungkin pernah tahu gitu teman-teman di luar gitu, apakah data openness it's a good in medicine itu udah common knowledge, berarti ini hanya local atau ya world country barrier aja atau gimana gitu tentang data ya, karena kelihatannya ya kalau kita bicara AI teknologi semuanya itu ya data. I think in some hospitals di luar udah mendingan sih. Cuman kalau misalnya itu kayak biasa, they apply to national hospitals only. The problem is kalau misalnya kayak with private hospitals, mereka itu pinginnya kayak store their stuff privately. Mereka nggak punya obligation dari government untuk share their data, share their patients data. Sementara itu kayak mereka juga ngerasa nggak punya obligation towards the medical community untuk share their data. Dan itu menurut aku juga yang kurang sih, karena kayaknya itu harus stems from the government, di mana dia bikin law yang states kalau misalnya you have to share your patient's data for the advancement of science. Cuman as far as research goes, kayak kalau misalnya medical patient data mungkin agak kurang, tapi kalau misalnya sekarang kayak kita kan banyak ada bank kayak genome sequencing apa itu, kalau itu udah mulai open access. Tapi kayak kalau misalnya kayaknya ada beberapa case reports, maksudnya kayak pada some cases, aku ngerasa kayak mulai ada advancement in the sense that orang-orang tuh mulai nulis case report. Jadi kalau misalnya kayak, apalagi di COVID sekarang, mereka tuh pada nulis case report kayak pertama kali aku dapat, I have patient kayak gini, terus dia di-treat dengan obat gini-gini, terus bisa sembuh. Itu menurut aku justru yang kayak the initiative dari orang-orang ini untuk nulis to publish their case reports itu yang dibutuhkan, karena it'll help inform other doctors kayak yang belum pernah ketemu patient itu, yang suddenly ketemu patient itu dan Oke, thank you, Ca. Ini ada beberapa komen menarik nih dari teman-teman di chat. Dari Kak Adis tuh bilang, asuransi mungkin bisa punya data. Dan ada dijawab mungkin, oh ada asuransi enggak nih? Enggak juga. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau di chat aja. Ada nih, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan lagi dari Kowini nih, tentang new technology adoption rate di medical field itu relatively slow. Ada contoh nggak yang pernah Caca lihat sendiri, teknologinya yang benar-benar cepat di-accept dan useful di medical field? Jadi ya, ada contoh nggak yang lu tahu tentang recent teknologi yang benar-benar cepat di-accept dan useful di medical field? Atau memang semuanya lambat gitu? kayak sekarang genome sequencing deh, yang terakhir kali aku dengar lagi hits tuh genome sequencing, kayaknya personalized medicine. Mungkin teman-teman lainnya kalau misalnya ada yang tahu, kayak maybe I'm not right, maybe I'm wrong, please correct me. Cuman yang terakhir kali aku dengar itu kalau misalnya yang genome sequencing itu lagi kayak very very ngehits banget, karena sampai dia bakal nyampe di Indonesia cepet banget. Karena menurut aku itu kayak yang tadi aku bilang di awal itu kayak medicine itu individual based. Jadi kayak for us to know what makes an individual different from other individuals tuh kayaknya will help more in like tailoring their therapy towards their needs. Berarti genome sequencing ini teknologinya itu apa, Cak? Pakai PCR atau pakai spektroskopi gitu atau apa? Pakai PCR, whole genome sequencing. Terus aku boleh nggak baca chat di Boleh, boleh. chatnya Ko Chandra juga bilang katanya CRISPR itu iya sih yang mRNA based. Aku nggak kepikiran sih, tapi kayaknya itu yang dijadiin basis vaksinnya Pfizer atau Moderna yang buat COVID-19 itu mRNA based. Itu juga relatively baru sih. Itu menurut aku juga bagus. Interesting. Pas banget nih ada Kak Chandra itu raise hand. Silakan Kak Chandra. Bisa unmute. Ya. Hello. I was just to ask. I'm a little bit into psychiatrical sciences. I've gotten tests from the doctors about the knowledge of psychiatry. I would like to just ask about what you think about Soteria Project. Have you ever heard of Soteria Project?
it was developed in UCSD a long time ago by Lauren Mosher, and they're trying to introduce low-based medicines for psychiatrical diagnosis in medicines. So I would just want to ask about what do you think about it, Mariska? Thank you. Is the question clear enough, Cak? Oh, belum. Kak. Oke, gini. Gua kan into medicines a little bit sebenarnya. Cuman gua lebih ke psychiatrical. Jadi gua I have cases manager job to do. Terus gua punya insights tentang low based medics. Jadi obat tersedikit untuk apa istilahnya ya bahasa Indonesianya, untuk jadi lu ngasih obat paling sedikit tapi dengan paling banyak. Kan kalau orang biasanya ada kayak misalkan CBT, and then you got hypnotherapist, and then the medicine itself. Jadi kita berusaha untuk melakukan, bahasanya bukan dari banyaknya medikasi yang dikasih sebagai obat, tetapi kita ngasih terapi-terapi yang bisa dijalani oleh pasien. Gitu. Nah, saya pengen nanya aja, what do you think about that? Jadi apakah kamu lebih ke medicine-based medical practitioners, or are you more to the therapeutical based and all the stuff? Oh, Okay. Nah, maksud kakak tuh kayak whether or not supportive therapy is needed gitu ya? Iya, enggak sih sebenarnya. Gue pengen nanya, lu orangnya lihatnya ke semua penyakit bisa ada obatnya, atau semua penyakit bisa diterapi gitu loh? Can therapy change medicine? Mungkin rephrase ya, let me rephrase. Jadi Caca itu lebih believe medical, mungkin medicine aja yang bisa cure, atau ada kombinasi medicine dan therapy, atau terapi lebih besar, medicine-nya itu dikit-dikit lebih dicicil-cicil. Iya, that's it. Kalau aku personally ya, kalau aku sih personally lebih ke complementary therapy. Kayak kita kalau misalnya terapi kan harus kasih yang medikamentosa dan non-medikamentosa. Menurut aku banyak banget penyakit yang justru bisa diobati dengan cuman supportive therapy aja. As opposed to kayak kamu langsung kasih obat. Kalau aku rasa kayak mulai orang-orang itu pada kayak kalau konsensus yang lebih baru itu mulai conservative approach dulu, kalau nggak bisa baru medikamentosa. Kayak misalnya hypertension. Orang-orang kan biasa suka kayak aduh dok, tensi aku 130/80, langsung hantam pakai obat anti hipertensi, misalnya kayak amlodipin. Udah kamu minum aja amlodipin 1x10. Padahal menurut aku itu kayak, kalau aku personally, aku mending edukasi pasiennya terlebih dahulu untuk modify lifestyle-nya. Kayak misalnya Bapak coba kurangin makanannya bergaram, Bapak coba olahraga lebih banyak. Kayaknya sebelum kayak aku langsung kasih obat. Kecuali kalau misalnya pasiennya datang dengan keadaan yang emang udah gawat darurat banget. Misalnya kayak dia datang dengan hipertensi emergency, 180 gitu misalnya. Itu bakal aku langsung kasih obat. Cuman kalau misalnya dia, menurut aku, dia masih bisa di-manage secara konservatif, kalau aku sendiri lebih tentu untuk manage secara konservatif, kayak dengan modification lifestyle dulu. Does that answer your question? Yeah, quite much. Thank you. Okay, thank you Kak Chandra, thank you Cak. I have a follow-up question, karena ada hal yang menarik tentang hypertension juga. Tapi pengen lebih didalamin gitu. Kemarin tuh nganter check up orang tua, pas disuruh duduk baru datang klinik, di tensi 180. Per berapa saya lupa. Cuman dokternya itu nggak ngomong. Dokternya tuh diam, nunggu dulu, ditensi lagi 5 menit kemudian, jadi tekanannya 120. Akhirnya dia baru jelasin, katanya tuh, tensi bapak kamu itu agak naik turun. Jadi kadang-kadang tuh suka bisa ketinggian, bisa kerendahan. Jadi kayaknya tadi baru datang masih agak ngos-ngosan. Jadi dia ngelihat klinisnya ayah tuh nggak terlalu ngos-ngosan, nggak apa. Jadi dia agak nyaman, nggak langsung ngasih obat. So emang bisa fluktuatif gitu atau gimana gitu? I'm just curious. It's very new to me. Kalau bisa, ya kan sampling ya namanya juga. Itu kalau misalnya perihal tensi sih emang preferably sebelum kamu diagnose someone, definitely kalau dia hypertensive,
itu preferably kamu cek 2 kali. Misalnya kayak di guideline hypertension yang baru itu harusnya kamu cek 2 kali, kayak 2 kali pengecekan berapa minutes apart gitu, aku juga nggak inget. Karena sebenarnya itu kalau misalnya kayak kamu habis naik tangga, kayak misalnya poli dokternya di lantai 3, terus pasiennya disuruh jalan dari parkiran jauh banget, terus naik tangga, pasti tensinya tinggi. Sementara kayak padahal tapi masalahnya itu kita suka kayak misalnya kalau poli cepet kasih obat kayak gitu, itu menurut aku nggak justru kayak kita you're not doing your best job as a physician menurut aku. Apalagi kayak bukan aku paling suka itu ngambil kayak the example of batuk. Aku tuh nggak suka I'm sorry for all the doctors out there. Aku tuh agak kurang setuju kalau misalnya ke dokter-dokter yang orang datang dengan batuk, nggak demam, nggak masalah, cuma kayak dok, saya batuk dari kemarin lusa. Terus dia langsung dikasih antibiotik yang top tier gitu. Menurut aku itu nggak you're not responsible in giving out antibiotics to the patient. Padahal sebenarnya kayak dia bisa aja di-handle dengan cuman obat antitusif, kayak misalnya kayak Pak coba minum bisulfon sirup atau wood sirup, atau kayak bahkan minum air hangat aja, jangan minum es, istirahat cukup. Padahal kayak and then suddenly dia langsung kasih antibiotik. Itu menurut aku kurang bagus sih. Interesting, karena emang baru tahu memang ada standar ya, karena baru tahu sampai kemarin tuh ya memang benar gitu, ternyata ya secara teori kalau kita ngos-ngosan ya tensi tinggi, tapi baru menarik juga gitu. Dan mungkin I want to go back, kalau belum ada pertanyaan lagi, I want to go back to therapeutic technology. Karena sering dengar juga sekarang tuh, pernah dengar USG tuh bisa nggak hanya diagnosis, bisa juga untuk ngebantu curing pain dan lain-lain. Itu apa? Have you heard of it? Atau udah mulai tren di Indonesia, atau dari dulu di luar sudah Jujur belum ya. Contohnya gimana coba? Jadi kemarin tuh ada yang nyaranin, sekarang tuh pakai USG itu bisa lebih melenturkan tendon sama nerve yang pain-nya tuh supaya jadi pain reliever. Jadi daripada pakai obat, itu pakai USG, itu di terapi gitu sih, bagian pain point atau pain point-nya itu. Yang aku tahu tuh bukan USG, yang aku tahu itu pakai TENS bukan sih? Yang dia pakai electric currents kayaknya. Electric currents buat ngelemesin itunya, atau yang heat therapy. Yang dia kayak pakai alat itu model kayak USG, cuma dia anget terus dia kayak dikunyuk-kunyuk gitu. Yang aku tahu sih yang kayak gitu sih. Ya, karena itu juga baru kemarin juga dengar dari ya teman ada yang dokter, katanya itu mulai masuk teknologinya gitu tentang USG itu. Oke, tadi mungkin lebih mau underline, tadi Caca sempat bilang di awal, sorry for all the doctors dan apoteker itu, I don't agree, dan menurut saya itu bagus banget karena kita harus dilatih. Kalau siapa ya, Covid itu bilang, Ray Dalio itu bilang thoughtful disagreement, dan harapannya di diskusi ini ya saya sama Caca nggak usah setuju. Tadi ada beberapa hal yang mungkin saya kurang setuju sama Caca, atau teman-teman silahkan kalau punya pandangan itu sangat terbuka banget untuk diskusi. Gitu. Mungkin pengen balik lagi nih Cak tentang teknologi. Kan inovasi itu istilahnya apa ya? Kalau kita bikin alat nih, kita kan harus ngetes ya, dan untuk nge-improve tuh kita harus dapat feedback. Dengan di medicine itu kayaknya terlalu banyak regulasi dan lain-lain, perkembangan teknologinya jadi agak lambat gitu. Bagi saya orang teknologi, kenapa nggak ada apa ya? Mungkin kan ada beberapa orang nih yang kayak sakit, ya udah saya mau nih dijadikan percobaan untuk technological advancement, atau bisa nggak kayak gitu, atau it's forbidden katanya, human experimentation nggak boleh, animal experimentation nggak boleh. Tapi menurut saya itu for technological, as a technology guy, it's so ya menghambat gitu. Kayaknya emang pasti ada masalah selalu in like medicine tuh, pasti kayak somebody tuh pasti nabrak ke ethical barrier, pasti. Kayak misalnya zaman dulu research stem cell, terus suddenly kayak you're playing God ini, terus nabrak ethical barrier. Terus habis gitu kayak dia stall karena ethical barrier. Terus habis gitu kayak misalnya kayak yang klasik aja ya, kayak misalnya cloning gitu, terus kayak nabrak lagi ethical barrier. Pasti ada ethical barriers yang, karena gimana ya? Karena kita itu main with human lives, bukan mainin gimana? Karena kita bergelutnya pada human lives. Sementara
sementara human lives tuh selalu kayak kita nggak pernah ada batasan yang bisa di-approve sama semua orang kapan this is acceptable, kapan this is not acceptable. Dan selalu makanya kayak kita selalu kayak misalnya aku sendiri kalau misalnya aku mau bikin research gitu, harus ngajuin kaji etik, kayak pasti ada ethical board yang bakal bisa approve kayak ini your experimentation ethical atau enggak. Karena nyatanya juga banyak instances yang dimana akhirnya in retrospect kita ngelihat sebuah eksperimen itu unethical, kayak yang the Stanford Prison Experiment itu kan terkenal, itu kan akhirnya kayak in retrospect kita ngelihat juga gila dia unethical banget. Terus yang banyak banget kayak experiments yang kita lihat zaman dulu yang dimana nggak ada regulasi ethical sama sekali, emang akhirnya pasti pasti ada beberapa orang yang bakal desain eksperimen yang sebenarnya itu nggak etis. Jadi menurut aku kadang-kadang mungkin kalian pada orang-orang teknologi ngerasa kayak kenapa sih kalian harus stalling kayak gini. Tapi aku sendiri ngerasa kalau misalnya sebenarnya regulasi itu penting. Karena kalau nggak tanpa regulasi itu pasti ada aja muncul-muncul orang-orang yang melakukan sesuatu yang emang nggak etis gitu loh. Yeah. Okay, yeah, that's good. Still want to continue about this, tapi oke lah, karena memang ya human life satu dan etis itu kan very subjective mungkin ya. Kalau saya bilang ethical, whether you from west and from east, is the different ethics. But okay, as a human life memang kita harus appreciate human life. Oke. Kalau mau lanjut nggak apa-apa, lanjut aja. Aku juga merasa. Let's go. No, let's not go into that realm. But anyway, mungkin lebih ke ini sih. Sekarang kan banyak, mungkin sekarang nih kalau nggak salah tuh sedang berlangsung pembinaan peneliti belia. Caca, bisa nggak cerita mungkin, kan anak-anak kita ngeliat tadi, medical itu banyak regulasi, banyak ethics, banyak apa. Is there a research yang medical enough, tapi possible yang dilakukan oleh anak-anak SMA? Mungkin kalau punya ide riset atau apa, mungkin jadi teman-teman SMA atau mungkin kita di sini punya adik-adik atau sepupu, kita bisa coba diskusikan itu. Menurut Caca gimana? Gimana ya? Bisa-bisa aja sih menurut aku. Menurut aku tuh CYS kayak aku sendiri as an individual, aku juga sering kaget gitu. Dan ada ide yang dibawa oleh anak-anak ini kayak, kenapa aku nggak pernah kepikiran? Kenapa hebat juga ya mereka? Menurut aku itu gimana ya? Aku nggak mungkin bisa kasih mereka ide karena mereka sendiri aku yakin juga punya ide yang bagus banget. Sementara kadang-kadang itu aku juga nggak kepikiran gitu loh. Dan menurut aku justru karena dengan adanya CYS tuh kita jadi appreciate gitu, kita bisa lihat-lihat kayak misalnya anak-anak ini sebenarnya idenya banyak. Cuma kadang-kadang mereka nggak dikasih outlet yang benar oleh entah karena it's an institutional problem, di mana mereka jadi nggak bisa kasih bring forth this idea gitu loh. Padahal sebenarnya menurut aku any great discovery stems from just an idea. Dan idea itu menurut aku kayak untuk parting message ke guru-guru pembimbing yang mungkin membina anak-anak CYS. Jangan pernah discourage your students' ideas. Karena menurut aku itu they have insights yang we could probably not ever think about. Sementara kayak there's no harm untuk kayak dengerin mereka mau ngomong apa itu, there's no harm. Karena kalau misalnya they wanna try and maybe they're gonna fail, but it's okay gitu loh. Karena kalau misalnya we never try, you'll never know what's gonna succeed in the future. Sementara like banyak sekali ide-ide itu yang worth listening to. Mungkin question aja supaya mungkin keluar nih idenya kan. Your answer itu very diplomatic answer. I want the practical answer. Mungkin rephrase questionnya tuh kayak, what would you send? Apa yang akan Caca kirim ke Caca waktu SMA? Hey Ca, why not look into this topic? And misalnya mungkin Caca sekarang di medis kan ngelihat mungkin ada beberapa masalah kecil yang mungkin waktu dulu Caca itu bisa ngelakuin itu untuk riset gitu. Idea enough. Kalau mau 2, 3 boleh, silakan. New me was doing some sort of dengue research. New me.
I would like my old me to know that I could have done that years ago, but I did not because I thought it was impossible. Cuman like I feel like karena dulu aku ngerasa aku nggak dikasih outlet untuk do all the stuff that I wanted to do. Sementara aku sekarang yang aku now me itu dikasih outlet kayak kayak I wanna shout out pembimbing aku yang sekarang dokter aku yang sekarang bimbing aku buat the paper I'm working on. That I told her I want to do something which sounded completely kayak yang menurut aku itu agak far-fetched. Terus dia kayak bilang, okay, do it. Terus aku ngerasa kayak terus and then I asked her kayak gimana dok ini fundingnya gede banget karena aku mau pakai PCR gini. Terus she's like, it's okay, I will find you a fund, kayak I'll find you a way. Terus I wish that my old me had enough resources and enough creativity and enough courage untuk ngelakuin itu. Not gonna spoil you. Nanti aja kalau aku udah publish, tolong dilihat ya. Bisa ceritain nggak dikit kenapa Dengue dan yang supaya tidak violate your publication rules? Mungkin apa yang sekarang lagi dirisetin kan jarang nih kita ngedenger dokter selain atau anak koas selain koas atau selain praktek itu ngelakuin riset. So what's your current research? Yang the dengue got scrapped because of COVID. Yang sekarang itu aku lagi ngelakuin COVID clinical manifestations sama CT count. Jadi kayak dengan CT count berapa, CT itu like cycle threshold. Kalau misalnya kalian pernah ada yang PCR, terus bawahnya ada tulisan kayak CT count, itu kan sekarang belum ada cut off yang fix. Kayak CT berapa, yang kamu dibilang kalau PCR kamu itu negatif. Terus aku berusaha untuk cari kayak infectiousness period sama CT count. Berarti bisa dibilang CT count ini yang bisa menjawab simpang siur kok saya di rumah sakit ini positif tapi di rumah sakit ini negatif tuh CT count-nya itu ya? Yes. Soalnya kalau misalnya kayak different lab itu bakal punya CT count yang berbeda. Sementara belum ada konsensus internasional yang kayak bilang kayak oh angka fixnya tuh segini. Jadi kayak banyak ada yang rumah sakit pakai CT count 40, ada yang pakai 32, ada yang pakai 28 bahkan. Terus itu jadi kayak menurut aku kayak oh bolehlah ini idea untuk aku coba try to correlate antara CT count dan manifestasi klinis. Follow up question before Kak Chandra mau nanya lagi. CT count itu purely technological atau it's a choice? Jadi mungkin misalnya rumah sakit yang kurang advance itu nggak bisa naikin CT count karena teknologinya kurang gitu. Is it like that or atau pilihan aja gitu saya CT count-nya di 32 gitu? Pilihan sih, bukan pilihan ya, itu kayak research based pilihan. Pilihan yang diinform oleh data. Tapi kayak menurut aku as it stands, data yang sekarang ada itu nggak enough untuk bikin guideline. Jadi kayak kalau guideline, kita bikin guideline itu kan harus ada kayak ada RCT, terus baru ada like kayak research gedenya, yang meta analisisnya, baru kamu bisa kayak decide, oh ya udah segini, kita akan agree on angka ini gitu. Menurut aku sekarang datanya kurang kayak kalau kan ada beberapa negara yang mungkin population-nya nggak infectious dengan CT count segini, ada beberapa yang infectious dengan CT count segini gitu. Oke, interesting. Itu baru tahu kalau misalnya ya itu ternyata dikirain tuh simpang siur itu ya ada kecurigaan yang lain, ternyata memang dari technological dan dari tesnya itu ya memang ada itu threshold yang orang pilihnya beda-beda gitu ya. Oke, good. Silakan Kak Chandra, mungkin semoga concise di pertanyaan. Well, it's gonna sound a little bit crazy, but I would just wanna ask because a long time ago there was a little kid asking me about whether can you make a medicine that can bridging you to space-time travel. So, you know, but it's kind of intriguing me because I'm in mathematical physics, right? So there's boundaries in time travel. But is there any way that you could provide information about whether or not you can make your body strong enough to go into the light speed, like 3.10 to the power of 8 speed, but you get a medicine, so if you go into the space-time traveling, you won't get destroyed.
Okay, that's a good trivia question. Silakan Cak, itu yeah. What about Star Wars? How about that? I have no idea. I'm gonna be really honest with you. I have no idea. I think Okay. I think it's $1 million question. I mean, it's good. I mean, thanks for bringing up the what you call it, the what you call it, situation around that. It's, yeah, medicine. It's an endless possibility of medicine, but I think I'm a physicist, that would be interesting if it get invented. Anyway, thank you for the question. That's good. Any other question? Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Kalau misalnya belum, langsung aja nanti di chat. Oh, ada Kowidi, silakan. Gue mau nanya tentang surgical robot. Kan gue suka lihat kayak zaman sekarang kayak ada banyak surgical robot. How do you think of that one? Kan tadi lu ada bilang kalau surgical robot tuh kalau buat kayak mungkin surgical yang other itu it's fine. Tapi how about surgical in like in brain? Karena yang gue tahu mungkin gue salah, tapi kayak error rate-nya untuk di brain kan kadang masih lumayan tinggi ya. Dan having surgical robot can actually give the accuracy. What do you think of that? Oke. Menurut aku sih, aku setuju sih. Honestly, aku setuju kalau sama surgery robot. Soalnya kayak apalagi sekarang itu yang aku dengar itu nggak sih. Aku emang lebih dalamin itu ke brain surgery. Kayak aku suka banget neurology sama neurosurgery. Jadi aku taunya cuma yang sebatas itu ya. Kalau misalnya kayak other fields aku mungkin nggak tahu. Cuman surgery robot buat neurosurgery itu lagi dikembangin banget. Soalnya kayak misalnya itu kan brain tissue itu very fragile. Kayak kamu kegeser sedikit aja kayak suddenly you alter somebody's personality. Sementara kayak dengan surgery robot itu dia bakal ngurangin error rate banget. Dan sekarang itu kayak the goal is kan kalau misalnya kita do craniotomies, itu kamu kayak dibukanya itu gede banget. Kayak the part of your skull, the chunk of your skull yang harus di remove to get access to your brain gede banget. Sama robot, kalau bisa itu kamu dengan kayak laparoscopic surgery, kalau bisa kamu dengan incision site yang kecil, kamu bisa target the part of the brain dengan error rate yang sangat rendah sekali. Dan itu menurut aku kayak it's very promising kalau misalnya kayak more people adapt to the surgery, maksudnya kayak more people adapt the surgery robot. Cuman I think the problem is itu mahal banget the surgery robot itself. Jadi kayak I think it's a cost issue. Cuman as far as technology goes, aku setuju banget sama surgery robot. How far are we on that one? Itu apa itu udah kayak ada beberapa medical kayak institution already do it atau itu kayak masih ada di phase trial atau something else? Aku pernah kalau di Indonesia sendiri aku nggak pernah dengar ada orang yang lakuin stereotaxy sama sekali. Cuman aku pernah sempat intern bentar di neurosurgery department di France. Dia salah satu rumah sakit pertama yang pakai surgery robot. Jadi dia itu nemuin this thing namanya DBS, deep brain stimulation. Jadi ceritanya they put electrodes inside the brain to stimulate the part that produces dopamine to cure Parkinson. Jadi Parkinson itu kurangnya dopamine. Sementara dopamine itu jadi dia put electrodes inside the part of your brain that produces dopamine supaya dia bisa stimulate that part untuk produce more dopamine. Dan dia itu karena electrodes-nya itu very small dan the dopamine part of the brain itu kayak very deep. It's like inside kayak dalam banget. Sementara kalau misalnya kayak kamu pakai tangan, terus kamu berusaha ngebor, terus kamu masukin, itu bakal bikin like a big lesion in your brain tissue. Jadi like dia pakai surgery robot untuk dia taruh inside, dia plant the electrodes inside the brain with surgery robots. Jadi udah dipakai sih sebenarnya, cuman kayak I think it's cuman kurang banyak yang apply. Kalau di Indonesia masih belum kayaknya, tapi di luar udah dipakai. Oke, ada follow-up lain. Kak Fialdi. Sudah raise hand? Oh ya, sorry.
Oke, hai. Sorry tadi kayaknya aku internetnya agak jelek, jadi nggak bisa fast respon. My question is, pas aku arrange talk ini, kayaknya aku pernah stalk Kak Mariska. Dia juga ada mention, dia kayaknya pernah internship di luar juga. Pertanyaannya apa sih perbedaan yang paling besar selama internship di sana dengan internship di Indonesia? Mungkin pasiennya atau apa bisa diceritain nggak? Itu aja. Thank you. Oh, I think the most starking difference antara internship di luar dan internship di sini itu how informed the patients are. Kalau di luar, mereka tuh entah kenapa kayak very technological savvy. Terus mereka nyampe, mereka udah pinter. Mereka bisa cerita sendiri. Ini kayak keluh kesah koas sih. Kayak Fieldy bisa relate. Tapi kalau misalnya kan kita talkin tentang teknologi ya. Cuman aku ngerasa kayak kalau misalnya di Indonesia itu technological advances-nya nggak secepat di luar. Dan kayak I think it's karena juga kalau di luar itu research sangat di encourage. Jadi kalau misalnya kamu dari kecil dari SMA itu research udah sangat di encourage banget untuk people to do research. Jadi karena itu kayak kamu as you go older kamu lebih inclined to do research. Sementara di sini itu kayak masih sangat conventional banget in the sense that kamu education itu cuman ya udah buku, belajar buku, ke sekolah pulang. Dan itu menurut aku kayak apresiasi banget for CYS for trying to wake people up. Kayak the educational system of Indonesia itu kalau misalnya kayak sebenarnya you have to embrace research. Karena kalau without people yang embracing research, kamu nggak bakal bisa advances in your knowledge and technology nggak bakal bisa cepat di luar. Bagaimana, Fieldy? Semoga sudah cukup ya. Oke, ini ada, ini Fieldy di chat ternyata ngasih tahu, memang ultrasound color density ada juga tuh untuk treat TMD atau chronic pain. Oke, sama sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman dan yang sudah hadir untuk ngisi absen. Gitu. Terus selanjutnya Cak pengen nanya tentang mungkin agak berhubungan lagi dengan COVID tapi lebih ke teknologinya. Yang ngetes tuh kan di lab itu banyak alat nih. Itu yang ngecek itu dokternya atau ada teknisi lab yang dulunya kursus dokter gitu atau kayak gimana? I think itu teknisi lab ya, emang ada kursus teknisi lab dari Vin. Soalnya kayak dulu tuh aku pernah sebelum aku masuk ke medical school, aku tuh pernah sekolah biotech bentar for like a year. Iseng. Terus kayaknya yang justru in like other fields kayak biomedical engineering, biomedical sciences tuh justru ya, I'm not saying they're lab techs, cuman kayak mainly the science behind diagnostic yang di lab itu justru karena mereka deh, not from medical people. Oke, mungkin lanjutan di kurikulum atau kan kita misalnya mau USG atau apa itu dokter tuh belajar secara cara kerjanya gitu atau cara pakainya gitu kan ada beberapa dokter yang bisa pakai USG atau bisa pakai X-ray tapi enggak sih itu teknisi sih. So actually a bad question. But the question is, in doctor's curriculum do you learn about medical technology in a specific way? Biasa sih kita di-integrate towards the systems. Kalau aku nggak ngerti, karena setahu aku, kurikulum medical school di sekolah aku sama di tempat lain tuh beda-beda, tergantung kayak kamu diajarinnya emang kayak gimana. Cuman kalau misalnya di sekolah aku tuh diajarinnya biasa integrated. Kayak misalnya kita pemeriksaan penunjang dari penyakit ini. Berarti kalau misalnya kayak you do ultrasound, ntar yang ketemu kayak gini. Ntar you do x-ray yang ketemu kayak gini. Kalau misalnya kayak kamu cek lab yang ketemu kayak gini. Cuman kayak di tempat aku tuh sempet ditawarin kayak kamu mau nggak belajar medical technology. Cuman problemnya kayak agak kurang laku. Jadi I think they scrap that idea. Oke, interesting. Ya. Oke, ya ada pertanyaan lagi dari orang lain mungkin? Oh iya, Kak Syai, silahkan. Sudah, oke. Sudah diberikan kesempatan untuk unmute. Sepertinya freeze ya, Kak Syai. Ya entah kenapa kayak tatapannya Kak Syai, freeze-nya di situ banget gitu. Ketendang, Kak Syai. Kelempar ternyata.
Oke, sambil menunggu mungkin Kak Syai, internetnya kurang bagus. Lebih ke ini, Cak. Kan ya how to put it into words ya. What do you think? Kan ada banyak nih. Kadang banyak sebenarnya dokter tuh banyak. Tapi mungkin ada beberapa nggak semuanya pengen ke pelosok. Dengan adanya telemedicine ini, itu sorry, Kak Syai-nya udah balik lagi. Silakan Kak Syai. Nanti ini pertanyaan. Silakan Kak Syai. Dah, habis nge-mute Pak Yanto dulu. Hai Ca, mau mana Cacanya? Hai. Halo. Aku mau nanya dong, nyambung sama ini your answer tadi, terus sama pertanyaannya si Arifin about COVID. Tapi bukan tentang obat segala macamnya. Cuma discuss ya, maksudnya share opinion. I want to know your opinion gitu. Karena aku mikirnya gini about COVID di Indonesia ya. Tadi kan Arifin nanya yang ngetesnya siapa segala macam. Kalau setahu aku kan diagnose-nya itu bukan dari doctors kan, bukan dari specialist, tapi lab test yang mendiagnose patient itu positif atau negatif COVID. Jadi tesnya itu di lab, didiagnosa di lab, kemudian ya doctors punya perannya sendiri, si masyarakat harusnya punya peran sendiri kan. Tapi kan bagaimana semua negara itu fight si COVID ini, itu harus, jadi dari 3 variabel tadi itu, akurasi atau precise-nya si lab test tadi, kemudian combine dengan the doctors handle the system ya, protocol and other things. Plus satunya lagi tuh yang nggak kalah penting kan sebenarnya education level si civil society-nya sendiri kan. Nah, kalau 3-tiganya itu jalan, menurut aku baru kita bisa keluar dari situasi kayak sekarang ini gitu. Nah, kalau ngelihat situasi kita di sini sekarang ya, maksudnya berkaca dari bukan cuma COVID, tapi yang vaksinnya udah ada kayak TBC atau other diseases sebelumnya gitu. Itu bukannya kita kayak kena disaster gitu ya sekarang, kayak masuk lingkaran setan gitu, nggak keluar nggak sih, bener nggak sih? Karena orangnya sendiri misalnya yang mau apa ya, lagi panik terus gue COVID atau enggak ya gitu, nggak tahu, gue mesti ke lab, gue mesti ke dokter, kalau ke dokter mesti ngapain, kalau ke lab juga mesti gimana, setelah dari lab sambil nunggu hasil misalnya mesti ngapain, itu kan maksudnya nggak ada sesuatu yang jadi pegangan gitu kan di sini kayaknya. Gimana? Your opinion gimana tentang situasi kayak gitu? Menurut aku sih kalau di Indonesia itu, aduh aku sedih banget. Kalau di Indonesia itu informasinya kurang banget menurut aku. Antara kurang atau saking banyaknya sampai misinformation-nya itu juga banyak. Di Indonesia itu I don't know why. I don't think it's also kayak itu bukan masalah Indonesia juga, karena kayak banyak banget misinformation yang getting spread everywhere, apalagi dengan adanya kayak social media itu kayak making information to spread very easy. Dan information kadang-kadang yang kayak kita spread itu belum tentu kayak dia di fact check, belum based on facts, nggak based on data, dan dia itu kayak suka share aja gitu. Padahal apa yang kadang-kadang mereka share itu jadi salah, belum tentu benar, dan itu kadang-kadang yang membuat kita jadi hambatan untuk kita benar-benar address this issue correctly. Dan menurut aku kayak di Indonesia itu yang aku dengar, maksudnya kayak yang tadi Kak Syai bilang, kayak education level masyarakatnya sendiri itu sangat penting. Dan menurut aku itu kayak di Indonesia problem is education masyarakatnya rendah banget menurut aku. Karena sampai sekarang pun itu aku lihat orang-orang yang nggak percaya COVID itu ada itu masih banyak banget. Apalagi kayak di rumah sakit kan harusnya orang-orang pada super wary ya di rumah sakit. Sementara kalau di tempat aku sekolah pun itu banyak pasien itu benar-benar duduk
di kerumunan, nggak ada social distancing, nggak ada apa-apa, dia dengan santainya buka masker makan. Dan tuh aku juga nggak ngerti, maksud aku kayak kenapa sampai kayak gitu? Apakah karena you are unaware? Apakah karena kamu nggak biasa? Atau apakah kayak you don't care? Itu aku juga nggak ngerti. Cuman I think like the main issue is that awareness is still lacking in Indonesia. Entah karena itu sih. Boleh nggak sih kalau ditambah satu lagi selain awareness ya, dengan our culture juga, dengan budaya sungkannya kita, jadi kayak kita apa ya, ngelihat orang nggak pakai masker tuh nggak, most orangnya education levelnya udah tahu pun akhirnya terus jadi sungkan untuk negur, bukan ditegur lagi kan, diusir kalau bisa. Tapi itu nggak it's not happen kan di lingkungan kita. Mungkin nyampur culture juga kali ya, dengan budaya sungkannya itu negur orang. Setuju. Aku juga sungkan sih kadang-kadang negur pasien. I am part of the problem. Emang iya. Iya, cuma makin mikir ke arah sana, sementara orang cuma fokusnya ke vaksin terus maksudnya nunggu gitu ya. Tapi kan sebenarnya ya kalau pakai scientific methodology ya, mikir apa yang bisa dilakukan atau identify the problem, sambil kita nunggu itu sebenarnya kan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mitigate this ini kan pandemic kan sebenarnya. Dan nggak harus nunggu penyeragaman, karena kan pasti kejadian di tiap daerah aja, apalagi dengan geografis segede Indonesia, beda-beda kan. Setuju. Cuma kita kayak sekarang belum pernah mapping gimana cara, maksudnya ada macam-macam protokol gitu kan. Jadi tiap daerah kan harusnya punya protokol yang berbeda. Tapi kan kita sekarang kayak malah ngumpulin data, mau bikin kebijakan nunggu dari daerah sini, nunggu dari daerah sana, supaya bisa bikin kebijakan yang bisa berlaku untuk semuanya dan tidak menyinggung siapapun di mana-mana. Itu sih keburu parah kayaknya kalau kayak gitu. Setuju banget. Kayak I think it's a very big problem in Indonesia. Setuju banget. Actually, Pin, to answer your previous question, yang katanya kayak what can anak SMA be done in research within their own homes, kayak saya bilang kayak mungkin send out Google Form kayak like response towards health protocols di region ini, terus dibandingin sama region ini itu kayak boleh sih. Iya, dan itu sebenarnya gini loh, kan saya banyak ngisi kayak webinar gitu ya, terus banyak yang nanya tentang ini juga, maksudnya efek dari pandemik gitu. Cuma saya selalu bilangnya banyak sisi positif dari level misalnya sisi pendidik ya, education. Sekarang itu sekolah di Jakarta bukan cuma sama di Papua gara-gara online platformnya jadi sama, tapi seluruh dunia tuh sekarang platform belajar mengajar jadi sama. Jadi nggak ada lagi tuh cerita Indonesia ketinggalan fasilitas kelas apa segala macam. Jadi justru karena mumpung lagi sama, ini saatnya kita kalau mau ngejar negara lain gitu yang tadinya beda fasilitas segala macam. Nah, terus kemudian dari tadi pas Caca bilang si generasi anak SMA gitu ya, karena ini juga sesuatu yang baru, jadi sebetulnya tuh agak sedikit wasting time kalau si anak-anak SMA atau anak-anak generasi mudanya ini tuh kayak nunggu petuah atau petunjuk dari generasi yang atasnya gitu, karena sama-sama nggak tahu kan, malah generasi yang muda ini tuh bisa lebih cepat adaptasi, bisa lebih cepat nyari tahu untuk do something and create something yang lebih sustainable kan, karena mereka nanti yang jadi pelaku kebijakan yang sekarang buat nantinya kan, gitu sih. Ya well, anyway ya, good to talk with you again. Udah lama nggak discuss sama Caca soalnya. Oke, thank you Ca. Ntar ngobrol lagi yang lain dulu ya. Terima kasih Kak Cai. Ada komentar Cak tentang tadi insight ke pendidikan gitu? Actually aku setuju banget sih. Nah aku jadi ngerasa kayak entah kenapa tadi di pep talk Kak Syaya aku jadi ngerasa kayak aduh jangan-jangan I am also part of the problem. Kayak aku nunggu petuah dari atas gitu. Padahal sebenarnya kayak misalnya bisa aja kita have an idea we run with it. I think kayak gimana ya, bagusnya anak SMA itu somehow mereka punya kacamata ke dunia itu untainted by
the cruelness of the real world. Sementara kita yang udah tua, aku ngerasa kayak kita yang udah university itu udah di shutdown sama orang-orang. Jadi kita kayak ngerasa nggak punya outlet untuk pursue your wildest dreams gitu. Sementara anak-anak SMA itu aku ngerasa kayak dulu aku SMA idealis banget. Padahal sebenarnya outlook idealis itu yang justru dibutuhin to make the world a better place. Sementara kita-kitanya aja yang cuman kayak realistically itu nggak mungkin terjadi. Kayak I can tell you a million reasons why not to do this. Padahal I can also tell you a million reasons why to do it gitu loh. Tapi we tend to listen to the part of us that tells you a million reasons not to do the thing you want to do. Butuh anak-anak SMA. Gosh, that's a very nice and concise point. Memang dilandasi dengan Kak Syai bilang tadi ya, kita nggak usah, bisa coba aja gitu. Dan nanti ya memang kalau ada ethical barrier, we'll meet the ethical barrier. We don't have to make it sebelum kita mulai kan gitu. Okay, that's a very good point. Good. Mungkin sebelum pas banget nih, ini mungkin udah 1,5 jam ya, hampir 1,5 jam dari kita ngobrol, nggak kerasa banget. Dari teman-teman yang hadir, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan. No more question about No. It's not a question about the medicine. thing. It's about the anak SMA. So what I think is that banyak anak SMA yang ngerasa mereka not prudent enough. So they feel that they're not capable enough to have a research on their own, and this is what I see in my school in SMA 1 ya. They think they have no capability that is enough for the teacher to give them this space to do research at school. That's what I think, because banyak orang yang gue tanya mau nggak ikut SUAS, mau nggak ikut LPB, and I think they're thinking no, gue pengen main aja, nggak mau terlalu banyak hal-hal tentang educational stuff. Gue capek, atau itu kadang-kadang orang ngomong, anak-anak tuh ngomong, no, gue nggak sepintar lo gitu. That kind of thing. I think that's one of the problem why the research culture in this high school is like it needed to be improved. Thank you very much, Chandra. Thank you. Okay, Cha, I think we can conclude. Bisa kita mulai tutup hari ini. Mungkin, is there any closing remarks dari Caca tentang technology-wise? Karena seperti tadi Caca bilang kan, saya orangnya engineering, point of view-nya engineering. Caca medical, ya Caca baiknya karena ada point of view engineering juga. Jadi view-nya lebih lebar dari saya gitu. Mungkin bisa bagi closing remarks atau saran buat orang engineering dan buat anak SMA gitu ya. Karena topiknya tadi teknologi, so you're from the medics. What can you tell to us orang engineering atau orang teknik, dan ke anak-anak SMA bagaimana untuk tentang riset dan medis itu kayak gimana? I think closing remarks-nya adalah kayak banyak banget opportunities inside the medical field for technological advances. Then if you have an idea, you run with it. Dan kalau misalnya kayak you need an expertise from someone, kayak mungkin yang inside the field, ya you find someone inside the field. Cuman kayak jangan sampai you get discouraged by kayak mungkin you learn about kayak you hear about people with ethical yang kayak their research got stalled kayak atau dead end-nya di ethical barrier. Kayak I think kalau misalnya kayak you meet it when it comes. Tapi bukannya kayak you mundur karena kamu ngerasa kayak itu mungkin it's impossible. Cuma kayak you run with it aja menurut aku. Karena masih banyak opportunities inside the medical field yang bisa kayak you put technology inside of it. It's changing. It's a new world menurut aku. Justru with the pandemic, it's becoming more apparent that it's a new world. Oke, thank you banget, Cak. Mungkin aku nambahin sedikit ya tentang orang kalau berpikir tentang teknologi itu harus bikin alat, harus bikin algoritma. Maybe kita harus lebih besar definisinya ya. Tadi kita bisa pakai Google Form, it's a technology to diagnose. Bisa pakai teknologi yang sudah ada, yang bukan di medicine dan implementasi di medicine. Mungkin I hope that bisa lebih membuka batasan kalau medik dan teknologi itu diagnostic, curative,
sekarang sudah banyak teknologi yang bisa diimplementasi gitu. Setuju kan, Cak? Setuju. Oke, again, thank you very much, Cak. Thank you banget sudah sharing, sudah mau diajak diskusi dan diperas otaknya. Semoga nggak bosan. Ya. Terima kasih juga yang sudah hadir atas waktunya, perhatian, dan juga tadi banyak pertanyaan dan diskusi di kolom chat. Sangat baik, terima kasih banyak. I think that concludes the CYS Talk yang ke-11. Sekali lagi, jangan lupa untuk absen. Dan tunggu untuk 2 minggu lagi, nanti akan ada talk yang ke-12. Again, thank you very much. And see you next time. Take care and stay healthy.